Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali hati kita menjadi lemah dalam keadaan yang sulit. Kita mulai meragukan janji Tuhan. Kita mulai khawatir dengan situasi. Kita cemas dengan masa depan. Dan kegelisahan melanda pikiran kita. Yosua yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, rentan juga pada hal-hal seperti ini, yang dapat membuat hatinya lemah karena berbagai tantangan yang akan dihadapinya. Namun firman Tuhan mengingatkannya untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya, sebab Tuhan menyertai langkahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebenarnya bisa memilih untuk menjadi lemah dan goyah, atau menjadi kuat dan teguh. Ketika Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, situasi yang dihadapi Yosua bukanlah situasi yang enak buatnya. Tantangan yang besar ada di hadapannya, dan itu adalah suatu persoalan yang sangat besar bagi Yosua dan bagi rakyat yang dipimpinnya. Adalah reaksi yang wajar buat Yosua bila saat itu dia menjadi lemah dan takut. Tapi Tuhan menyuruhnya untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Hati yang kuat dan teguh adalah sebuah pilihan. Saudara yang terkasih, sama prinsipnya dengan kita yang hidup sekarang ini. Firman Tuhan ini berlaku juga buat kita dalam sepanjang perjalanan dan proses kehidupan kita. Mungkin keadaan saudara saat ini begitu sulit. Bayangan masa depan saudara nampaknya penuh dengan tantangan. Tapi dengarlah firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pilihlah untuk menguatkan dan meneguhkan hati saudara. Dalam ayat yang sebelumnya yaitu Yosua pasal 1 ayat 7-8, bersamaan dengan firman untuk menguatkan dan meneguhkan hati, Tuhan memerintahkan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya, serta bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, dan jangan menyimpang dari perintah-Nya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menguatkan dan meneguhkan hati itu berbarengan dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan bertindak seturut dengan kebenaran firman-Nya, dan jangan berbelok dari perintah Tuhan. Selalu ada cobaan untuk menyimpang dari firman Tuhan, apalagi di masa-masa yang penuh dengan persoalan dan tantangan. Ada orang yang mengatakan, ngapain ikut firman Tuhan kalau hidup saya toh begini-begini saja? Untuk apa ikut Tuhan? Lebih baik pakai cara yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebagian kecil contoh keadaan hati yang tidak kuat dan teguh. Janganlah kita menjadi seperti demikian, saudara. Mari ingat firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Ada alasan di balik perintah Tuhan untuk kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Alasan itu adalah sebab Tuhan Allah kita menyertai kita kemanapun kita pergi. Sungguh luar biasa saudara, karena Tuhan menyertai kita. Kita tidak perlu takut dengan apapun. Janji penyertaan Tuhan itu berlaku untuk kita semua yang hidup saat ini. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 20 bagian akhir, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan
disertai dengan pertolongan-pertolongannya. Ia menopang hidup kita, saudara. Berulang kali Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Dan dalam Yohanes 16 ayat 33 bagian yang terakhir, Tuhan Yesus berkata, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini ada banyak persoalan dan tantangan. Tapi Tuhan berfirman, jangan takut, kuatkanlah hatimu. Dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk juga pelayanan, tantangan dan persoalan apapun, harus kita hadapi dengan hati yang kuat dan teguh. Ingatlah saudara, bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Dan Tuhan beserta kita sampai selamanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk anugerah-Mu, rahmat-Mu dan kasih karunia-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan, serta berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, untuk kami menguatkan hati dan meneguhkan hati kami, sehingga kami tidak kecut dan tawar hati, oleh sebab Engkau ada beserta dengan kami, menyertai setiap langkah-langkah hidup kami, kemanapun kami pergi dan melangkah. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, dan Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Dalam penyertaan-Mu itu ya Tuhan, Engkau menyediakan pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat. Kami berjalan dalam pengharapan, oleh karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kehidupan kami ini senantiasa ada dalam pandangan mata-Mu. Engkau melihat kami, Engkau memperhatikan kami, dan Engkau bertindak menolong kami sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Berikan kami kekuatan iman ya Tuhan, supaya kami dapat melangkah dengan penuh semangat dan sukacita, serta pengharapan, karena Tuhan ada bersama kami. Pimpin hidup kami di sepanjang hari ini, agar kami selalu melangkah seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami tidak berbelok dari perintah-perintah-Mu, tapi kami senantiasa menuruti apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.